Hai Bobby. Didi secara mengejutkan muncul di depan pintu pagar Bobby dengan wajah sumringah. Bobby yang baru saja duduk dan hendak membaca koran tersentak kaget. Namun hatinya langsung berbunga-bunga tak kala menyadari kehadiran Didi. "Tumben datang pagi-pagi gini sayang," ujar Bobby seraya membukakan pintu pagar. "Memangnya nggak boleh aku datang ke rumah pacarku sendiri?" tukas Didi dengan enteng. Tanpa basa-basi, ia pun mendaratkan sebuah ciuman mesra di Bobby. Lalu mereka berdua duduk bersama di teras rumah. Dan seperti biasa, Didi langsung menyalakan sebatang rokok sambil mengedipkan mata ke arah Bobby. Terus terang, Bobby masih heran dengan kedatangan Didi pagi ini. Tiba-tiba saja ia muncul dengan penuh simpati. Tapi Bobby tak mau ambil pusing. Terpenting baginya saat ini adalah ia merasa dunia begitu indah ketika mereka duduk berdua sambil ngobrol ringan seperti sekarang. Kamu mau minum apa sayang?" tanya Bobby dengan suara manja. "Seperti biasa saja sayang, kopi." Tapi tunggu dulu. Biar aku saja yang ke dapur dan minta dibikinin sama Bi Inah," tukas Didi seraya melangkahkan kakinya menuju dapur. Didi memang sudah terbiasa tinggal di rumah Bobby dan ia sudah merasa nyaman berada di sana bersama kekasih prianya itu. Tak sampai 10 menit kemudian, Didi sudah muncul di teras dengan secangkir kopi panas. "Kamu mau pergi kemana hari ini? Mumpung hari libur, mau nggak pergi jalan-jalan bareng anak-anakku?" tanya Didi penuh harap. Bobby hanya bisa menatap Didi dengan penuh tanda tanya. Ia masih belum bisa mengerti maksud ajakan Didi barusan. "Aku sih mau aja Di, tapi apakah Intan mengizinkan? Apalagi Prita kan sudah cukup besar untuk mengetahui hubungan kita. Tolong dong, jangan libatkan aku terlalu jauh dalam urusan keluargamu," ucap Bobby akhirnya. "Kalau nggak mau, ya sudah," sahut Didi ketus. Wajah Didi langsung cemberut saat mengucapkan kalimat itu. Tampak jelas ia merasa kesal karena Bobby menolak ajakannya. Ekspresinya persis seperti ekspresi seorang anak kecil yang ngambek karena tidak diturutin kemauannya. Didi memang tidak akan pernah berubah, batin Bobby sambil tersenyum sendiri. Sementara itu, Didi kesal karena menurutnya Bobby selalu bersikap terlalu berhati-hati. Ia selalu ketakutan akan menyakiti perasaan orang lain. Membosankan, gumam Didi sambil menyeruput kopinya. "Bukannya aku nggak mau sayang, kamu jangan salah paham gitu dong. Aku tahu kamu sudah ngomong secara terbuka sama Intan soal hubungan kita. Tapi bukankah lebih baik kalau kita juga menjaga perasaannya? Sayang, belum tentu dalam hatinya Intan sudah benar-benar ikhlas menerima kondisi ini. Jadi, tolong kamu harus menghargai perasaan istri kamu," jelas Bobby berusaha melunakkan hati Didi. Untuk sesaat Bobby terdiam dan menunggu reaksi Didi. Tapi rupanya Didi hanya diam saja dan menghisap rokoknya kuat-kuat. Tampaknya Didi masih belum bisa mengerti maksud ucapan Bobby. Lalu ia menggenggam tangan Didi dan mendekapnya. "Ayolah Di, kamu pasti bisa mengerti maksudku," tutur Bobby lembut. Akhirnya
Didi mau menganggukkan kepalanya. Bahkan tak lama kemudian, sebuah senyuman terukir di bibirnya. Nah, gimana kalau ntar siang kita jalan-jalan ke mall saja? Kita beli kebutuhan bulanan rumah. Ajak Didi yang kembali ceria. Setelah menghabiskan kopinya, Didi mengajak Bobby masuk ke rumah. Tanpa banyak bicara, Bobby menyambar lengan Didi dan memeluknya dengan erat. "Oke, my dear, anything for you, darling," ucap Bobby. Dan bibir Bobby mendarat dengan penuh kelembutan di atas bibir Didi. Mereka berdua memang sudah tak canggung lagi mengumbar kemesraan di rumah itu. Hal itu bahkan sudah menjadi pemandangan biinah sehari-hari. Wanita paruh baya itu ikut merasa senang. Bobby kembali menemukan kebahagiaannya. Meskipun dengan seorang pria sekalipun. Biinah sangat prihatin tak kala melihat Bobby hidup dalam kesepian tanpa seorang teman dekat. Meski mereka telah bicara jujur pada Intan, tapi bukan berarti mereka membuka hubungan itu di depan publik. Keduanya sepakat tidak menunjukkan keintiman hubungan mereka saat berada di area publik. Semua itu mereka lakukan untuk menjaga reputasi Bobby di lingkungan sosialnya. Tak mudah memang, namun syukur hingga detik ini belum ada yang menaruh curiga terhadap hubungan khusus mereka. Dan seperti saat ini, mereka berdua bertindak layaknya dua orang teman yang pergi belanja berdua di salah satu hipermart. Didi terlihat sibuk memilih kue untuk Prita di lemari kaca. Tak seorang pun yang tahu mereka sedang dimabuk cinta. Tak ada yang tahu mereka sebenarnya adalah pasangan kekasih. Tapi rupanya ada sepasang mata yang sedang menatap keduanya dengan hati pilu. Ia sedang menatap Didi dan Bobby yang tampak akrab berbincang di antara tumpukan kaleng biskuit. Perlahan matanya mulai terasa panas. Tetesan air mata pun mengenangi kedua pipinya. Saat menyadari kedua pipinya mulai basah, wanita itu pun buru-buru mengambil sehelai tisu dari tas tangannya. Dengan cepat, ia menyeka air mata yang akhir-akhir ini kerap membasahi hari-harinya. "Suamiku terlihat sangat bahagia berjalan berdua dengan Bobby," gumam Intan pilu. Intan pun segera berlalu dari area makanan di hypermart tersebut. Rupanya, tanpa sengaja ia melihat Bobby dan suaminya sedang berbelanja di hipermart yang sama. Semula Intan berniat untuk belanja keperluan rumah. Namun, niat itu diurungkannya tak kala melihat Bobby dan Didi. Aku harus segera pergi. Jangan sampai mereka melihatku. Aku tidak ingin menjadi perusak suasana," batin Intan. Intan meletakkan keranjang belanjanya di salah satu sudut toko. Ia berjalan cepat menuju pintu keluar. Tanpa pikir panjang, Intan menghentikan taksi pertama yang melintas di depannya. Setelah menghempaskan tubuhnya di dalam taksi, air mata Intan kembali mengucur deras. Ia merasa dicampakkan. Meskipun Didi pernah mengungkapkan bahwa ia masih mencintainya, Intan ragu. Keraguan itu semakin kuat tak kala melihat keintiman yang tercipta antara suaminya dan Bobby. Intan ragu Didi masih mencintainya seperti dulu. Didi tak mungkin tega melakukan semua ini bila memang ia masih mencintainya. Pernikahan mereka benar-benar telah hancur karena kehadiran orang ketiga. Yang lebih menyedihkan, orang ketiga pilihan suaminya adalah seorang pria. Intan merasa tak berdaya menghadapi masalahnya kali ini.
Ia sudah sampai pada tahap tak bisa mengungkapkan kemarahan ataupun kesedihannya lagi di hadapan Didi. Intan hanya mampu meratapi nasibnya seorang diri. Ia tetap menyimpan rahasia itu rapat-rapat dalam hatinya. Baginya, aib suaminya adalah aib bagi dirinya juga. Karena itulah Intan tak pernah menceritakan hal ini pada orang lain. Hari demi hari, Intan lalui dengan penuh tekanan. Ia berusaha tidak mengungkit masalah ini terus-menerus. Dan sesungguhnya Intan berusaha keluar dari lingkaran kesedihan ini. Ia berjanji pada dirinya untuk ikhlas menerima keadaan suaminya. Intan ingin kembali meneruskan kehidupannya bersama Prita dan Laura. Hanya mereka berdualah yang membuatnya tetap tegar menghadapi badai dalam rumah tangganya. Untuk mengisi waktu kosongnya, Intan berusaha menyibukkan diri dengan menjalani kegiatan baru. Ia sedang mencoba mengikuti kursus jahit di dekat kompleks rumahnya. Waktu 3 bulan dihabiskan Intan untuk kursus menjahit ternyata tidak saja membuahkan keahlian baru, namun ia juga menggunakannya untuk menyelami jiwanya. Intan mencoba menata kembali masa depannya. Selepas kursus jahit, Intan rutin menerima pesanan jahitan di rumahnya. Beberapa hari ini ia bahkan mulai kebanjiran order. Alhasil, kini ia pontang-panting mengerjakan semua pesanan tersebut. Intan seperti tak mengenal waktu untuk menjahit. Dia hanya berhenti hanya untuk makan dan menyiapkan kebutuhan anak-anak dan suaminya. Intan menekuni mesin jahitnya hingga tengah malam. Didi sudah mengingatkan Intan agar tidak bekerja terlalu keras. Pada suatu malam, ia pernah memergoki Intan tertidur di atas mesin jahitnya karena kelelahan. Jujur, Didi masih mengkhawatirkan kesehatan Intan. Ia tak ingin Intan harus kembali dirawat di rumah sakit karena kecapean. Malam itu, Didi yang baru pulang kerja dan melihat istrinya kembali tertidur di ruang tengah. Meja makan tampak berantakan oleh peralatan jahitnya. Didi merasa terenyuh melihat kondisi istrinya. Dengan suara pelan, Didi membangunkan Intan dan memintanya pindah ke kamar tidur. Didi juga tahu diri. Ia merasakan perubahan sikap Intan. Ia sudah tak sehangat dulu lagi. Intan kerap mengabaikannya, tapi ia tak pernah berhenti mencintai istrinya. Meski sulit, Didi tetap berusaha bersikap adil terhadapnya. Intan, apakah kamu gak ingin bermesraan lagi denganku? Tanya Didi pada suatu malam. Ia berusaha menggoda Intan dan membangkitkan gairah istrinya. Sayang, Intan tak menyambut ajakan Didi dengan antusias. Di, aku tidak pernah memaksa menghentikan apapun yang kamu lakukan. Tapi, tolong jangan bertanya seperti itu. Pernikahan kita sudah berakhir. Yang tersisa hanyalah rasa tanggung jawab kita pada anak-anak, ujar Intan ketus. Baiklah, kalau memang begitu mau kamu, aku tidak akan mengemis lagi sama kamu dalam urusan ini. Harap kamu ketahui, sebenarnya aku masih berhasrat terhadap tubuh kamu. Ini gak akan pernah hilang, kecuali aku sudah mati, ucap Didi sedikit kasar. Kesal oleh penolakan Intan, Didi pun segera bangkit dari ranjang sambil membawa bantal dan selimut. Ia berjalan keluar kamar dan membanting pintu di belakangnya. Intan hanya bisa menahan kepedihan melihat perilaku suaminya. Terus terang, Intan sudah kehilangan keinginan untuk bercumbu dengan Didi. Pengalaman terakhirnya Intan dengan Didi masih menyisakan trauma tersendiri yang belum bisa ia lupakan. Ketika tubuhnya telah rebah di atas sofa, Didi tak kunjung bisa memejamkan mata.
Ia tidak menyangka Intan tidak bergairah lagi terhadapnya. Untuk mengenyahkan kekesalan di hatinya, Didi mencoba melamunkan hal-hal indah saat ia bersama Bobby. Bobby, seandainya kamu tahu betapa aku merindukan kamu saat ini. Aku tersiksa oleh situasi ini, padahal aku masih membutuhkan kasih sayang seorang istri. Tapi di sisi lain, aku telah menemukan cinta yang seolah membangunkan aku dari tidur dan membuat aku merasa bahagia bisa hidup di dunia ini. Sebenarnya aku sudah tidak kuat untuk melanjutkan ini semua. Didi melamun sambil memandang langit-langit rumahnya. Semakin dipikirkan, semakin sesak relung hatinya. Tak pernah terbayangkan olehnya suatu hari ia bisa mencintai dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda sekaligus. Walaupun akal sehat Didi meneriakkan bahwa seharusnya ia memilih sang wanita saja dan melupakan yang pria, tapi ia tak berdaya untuk melakukannya. Ia tak mampu mendustai hatinya sendiri. Tiap kali sosok Bobby melintas di dalam benaknya, jantungnya berdesir. Didi berusaha berpikir bahwa Bobby memang diciptakan untuk dirinya. Aneh dan gila. Tapi itulah yang terjadi. Didi tak pernah bisa memahami perasaan ini, dan ia tidak bisa membayangkan bagaimana akhir kisah cinta segitiganya ini. Sesaat sebelum matanya terpejam, Didi sempat mengucapkan sebaik doa. Tuhan, tolong jangan kau pisahkan kami bertiga, karena kami saling mencintai. Dan tolong beri kekuatan pada istri saya agar bisa menerima keadaanku. Doa Didi penuh penghayatan. Sudah 3 hari ini, ponsel Didi sepi dari pesan maupun telepon dari Bobby. Didi mulai curiga, apakah Bobby sudah mulai bosan dengannya? Perasaan orang yang sedang jatuh cinta memang mudah sekali jadi tak masuk akal. Gampang terbakar cemburu tanpa upaya untuk menyelidiki terlebih dahulu. Tapi hati Didi diliputi rasa gengsi terlalu tinggi untuk menunjukkan rasa cemburunya. Padahal ia memiliki keinginan mendapatkan perhatian lebih banyak dari Bobby. Tapi kali ini rasa penasaran Didi lebih kuat dari rasa gengsinya. Akhirnya ia pun mengetik pesan untuk Bobby dengan mengutip salah satu lirik lagu dari grup band ungu yang sedang naik daun. Ia melakukan semua itu demi mendapatkan perhatian Bobby. Tak pernah aku mengerti apa yang kini kurasakan. Kegelisahan hatiku saat ini. Ku masih merindukanmu. Walaupun kini ku telah bersamanya, tak pernah mampu ku coba melupakanmu. Sungguh ku tak bisa. Ku mengganti dirimu dengan dirinya. Sungguh tak sanggup aku berpaling darimu. Sungguh tak bisa ku mencintainya untuk melupakanmu. Sungguh tak sanggup ku berpindah dari hatimu. Tanpa disadari, mata Didi berkaca-kaca. Ia tak menyangka bisa berubah begitu melankolis. Mengetik pesan saja bisa membuatnya terharu. Tapi ia benar-benar mendambakan Bobby saat ini. Didi ingin Bobby terus yakin akan kebesaran cintanya. Ia takut Bobby bosan karena hubungan mereka tak pernah sepi dari cobaan. Selalu saja ada kerikil tajam dan terjal yang membuat perjalanan cinta yang mereka lalui penuh bergejolak. Bob, aku harap kamu tidak akan meninggalkan aku. Jangan pernah lukai perasaanku. Beri aku kesempatan untuk memberikan yang terbaik dan terindah untuk kamu. Sementara itu, Bobby sedang memandangi ponselnya dengan pandangan nanar di seberang sana. Ia sedang berusaha keras untuk tak terpancing pesan dari Didi.
Pekerjaannya sedang menumpuk, dan acara sosialisasi yang harus dihadirinya cukup banyak. Ia mengakui sedikit mengabaikan orang-orang yang terlibat khusus dalam kehidupan pribadinya. 3 tahun menjalin cinta dengan Didi, Bobby telah mempelajari sisi misterius Didi yang tak bisa ia pecahkan. Ia merasa perlu berhati-hati menghadapi situasi ini. Bobby pun semakin larut dalam lamunannya. Ia merasakan sesuatu yang sulit ditangkap oleh matanya. Terkadang Didi tampak tergila-gila sekali padaku, tapi tak jarang ia menjauh dan tidak peduli padaku. Aku tak ingin berlama-lama dengan keadaan ini. Terbelenggu oleh perasaan tak menentu akibat kemisteriusan Didi ini, gumam Bobby. Waktu telah menunjukkan pukul 10 malam lewat. Bobby masih berkutat dengan kertas-kertas kerjanya. Tak sampai setengah jam kemudian, matanya terasa lelah. Dengan langkah yang berat, ia menyeret kakinya berjalan menuju tempat parkir. Sambil menyetir mobil, pikirannya kembali melayang. Terkadang aku merasa tak berdaya ketika aku melihat bola matamu yang indah, setajam mata elang dengan alis tebal. Tapi, mengapa orang yang begitu kucintai ini bisa berubah menjadi pemarah dan egois? Kadangkala aku menangkap sinar ketidakjujuran di matanya. 3 tahun menjalani hubungan ini, aku selalu memperhatikan bahwa tindakan Didi tak seindah rayuannya saat berbicara, menelpon, ataupun pesan singkat. Dan aku tahu matamu itu mencerminkan bahwa kamu sedang berpura-pura. Kamu sedang bersandiwara, baik di saat senang maupun sedih. Tapi aku juga bisa menangkap rasa bersalah di matamu. Bobby mencoba berlapang dada, menerima kenyataan tentang kepribadian Didi yang sulit ditebak. Menjelang tengah malam, Bobby memutuskan untuk membalas pesan Didi. Didi, sesuatu yang sudah kamu rusak, susah bagiku untuk memperbaikinya. Namun, percayalah, aku sedang berusaha untuk memperbaikinya. Dahi Didi berkerut membacanya. Ia pun membalas dengan penuh tanda tanya. Bobby, apa salahku? Mengapa tiba-tiba kamu perlakukan aku seperti ini? Apakah kamu sedang berpikir untuk meninggalkanku? Aku tidak akan memaksa kalau memang kamu berpikir ke arah sana. Tapi aku akan selalu mencintai kamu, darling.